go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. Hai sobatku semua, welcome back to my channel. Tahukah sobatku semua jikalau Francesco Bagnaia bisa manfaatkan kelemahan Marc Marquez di sirkuit Mugello? Akankah Bagnaia berjaya di MotoGP Italia 2025? Ya, Bagnaia dapat wejangan jelang MotoGP Italia 2025. Pengamat MotoGP, Neil Hodgson, menilai balapan itu akan menjadi momentum bagi Francesco Bagnaia memanfaatkan kelemahan rekan setim sekaligus rivalnya, Marc Marquez. Francesco Bagnaia saat ini sedang berjuang bangkit dari keterpurukan. Rider asli Italia itu duduk di posisi ketiga klasemen sementara dengan koleksi 140 poin, tertinggal 93 angka dari Marquez yang berada di puncak. Walau begitu, Pecco, sapaan akrab Francesco Bagnaia, tak mudah menyerah. Dalam pengujian di sirkuit Aragon, Bagnaia mencoba banyak komponen baru terkhusus untuk meningkatkan aerodinamis. Hodgson mengatakan, hal ini sangat membantu Bagnaia. Ia harus berjuang keras. Ia harus mulai dengan mencoba bodi aero yang baru, mereka akan mengambil langkah. Apapun yang mereka coba, mereka hampir tahu itu akan berhasil dan akan membantu Pecco, kata Hodgson. Dengan segala bantuan dari Ducati Lenovo, Bagnaia menatap MotoGP Italia 2025 dengan percaya diri. Seri balapan ke-9 musim ini itu akan berlangsung di sirkuit Mugello, Florence, Italia pada 20 hingga 22 Juni 2025. Bagnaia mempunyai statistik apik di lintasan balap telah tersebut. Rider berusia 28 tahun itu sudah memenangkan 3 balapan, berbeda dengan Marquez yang hanya menang sekali di sana pada 2014. Ketika saya memikirkan Mugello, Pecco sangat kuat di sana, tutur Hodgson. Hodgson mengatakan Marquez mempunyai kelemahan ketika tampil di sirkuit Mugello. The Baby Alien julukan Marc Marquez tetap menjadi favorit, namun akan mendapatkan perlawanan sengit dari rider lainnya, terkhusus Bagnaia. Mugello penuh dengan rider tangan kanan, tikungan cepat di sebelah kanan, pengereman di tikungan kanan. Itulah titik lemah Marc. Marc akan tetap datang ke Mugello sebagai favorit, tapi persaingannya ketat, ujar Hodgson. Sementara itu sobatku semua, setelah Toprak Razgatlioglu menandatangani kontrak dengan Pramac Yamaha MotoGP musim 2026, ternyata tengah mempertimbangkan siapa pasangannya di tim. Keputusan pasangan Razgatlioglu itu akan dikabarkan musim panas ini. Dengan kedatangan Razgatlioglu di skuad Pramac Yamaha, menjadi pertanyaan soal siapa pasangannya di MotoGP. Pramac Yamaha saat ini diperkuat Jack Miller dan Miguel Oliveira. Managing Director Yamaha, Paolo Pavesio, saat di sirkuit Marco Simoncelli untuk membahas kedatangan Razgatlioglu dan siapa yang bisa menjadi rekan setimnya tahun depan. Kami tahu bahwa pilihan Toprak akan berdampak pada Yamaha. Kami akan melakukan semua evaluasi yang kami perlukan untuk sampai pada keputusan terbaik. Sebelum jeda musim panas, Anda akan tahu dia, kata Pavesio kepada media. Miller memiliki kontrak 1 tahun yang berakhir pada akhir musim 2025, sedangkan Oliveira dengan kontrak 2 tahun yang berakhir pada akhir 2026. Namun, ada rumor jika kontrak Oliveira bisa diputuskan tahun ini, karena performanya. Oliveira telah berjuang melawan cedera sejak tiba di kubu Yamaha, dan hanya mencetak 3 poin dalam 5 akhir pekan balapan. Kurangnya performa terbaik ini menempatkan rider Portugal itu di posisi ke-23 dalam klasemen. Di sisi lain, Miller yang sekarang berada di posisi ke-16 dalam klasemen, tetapi telah menunjukkan hasil yang kuat sepanjang tahun. Rider berusia 30 tahun itu telah tampil dalam 10 besar pada 3 kesempatan, 2 kali dalam balapan Grand Prix dan sekali dalam sprint race. Di sisi lain, ketika Pirelli akan menjadi pemasok tunggal ban kelas MotoGP mulai 2027 nanti, ada banyak pertanyaan yang hadir. Salah satu yang paling populer adalah,
Apakah bannya akan bersifat purwarupa atau ban produksi massal seperti yang saat ini dipakai di Superbike? Direktur Pirelli Racing Giorgio Barbier berbicara dan menjawab pertanyaan ini dalam wawancara eksklusif dengan Pemret Speedweek, Ivo Skutsba. Selama akhir pekan Superbike 2025 di Misano, bagaimana mengenai pabrikan ban asal Italia itu mempersiapkan diri untuk MotoGP dan filosofi apa yang akan diterapkan dalam produksi ban untuk motor balap prototipe? Ivo bertanya kepada Giorgio, mengapa Pirelli memutuskan untuk fokus pada MotoGP dan tidak terus fokus pada kejuaraan dunia Superbike? Filosofi Anda selalu menunjukkan performa ban jalan raya kepada semua orang di kejuaraan dunia motor produksi massal. Giorgio Barbier pun menjawab, kami telah mengikuti filosofi ini sejak lama. Namun MotoGP telah banyak berubah dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini juga mengubah sikap promotor terhadap performa ban dan produsen. Itulah sebabnya kami mencapai kesepakatan ini dengan Dorna. Ketika kami memulai dengan Moto2 dan Moto3, kami memberitahu mereka bahwa kami tidak ingin membuat purwarupa hanya untuk kejuaraan itu. Kami menginginkan ban Superbike untuk Moto2, bukan ban Supersport, karena ban tersebut memiliki pelek depan 3,75 inci, jadi kami memutuskan untuk menggunakan ban Superbike, juga untuk memiliki material yang lebih cocok untuk roda belakang. Untuk Moto3, kami menyediakan ban slick standar yang telah kami miliki dalam portofolio kami selama beberapa tahun, tetapi ban tersebut tidak laku karena kejuaraan tersebut menjadi milik pesaing kami, dan tidak banyak yang ingin menggunakan ban lain. Hal ini diterima, dan setelah 2 tahun pengalaman, promotor mendapatkan gambaran yang bagus tentang apa yang kami lakukan. Mungkin mereka tidak begitu memperhatikan apa yang telah kami lakukan sejak lama di kejuaraan dunia Superbike. Sikap di paddock GP saat itu adalah, oke, Anda sudah sampai di sini sekarang, tetapi Anda masih harus banyak bekerja karena Moto2 sangat berbeda. Mengingat sebagian besar orang di paddock MotoGP berasal dari paddock lain, sikap itu aneh. Namun, pindah paddock seperti memasuki dunia yang berbeda. Kami juga melihat sikap ini di Dorna. Namun, kami telah membuktikan di setiap kelas mini GP, Moto3, dan Moto2 bahwa kami mampu mengatasinya. Ini adalah cerita yang lucu, dan kami juga menunjukkan di paddock GP bahwa kami dapat mencapai balapan yang bagus dan lebih cepat dengan produk standar baik dari segi waktu putaran maupun kecepatan balapan. Itu menarik perhatian. Ivo bertanya lagi, apa yang akhirnya meyakinkan Dorna? Giorgio pun menjawab, kami mampu memproduksi dalam jumlah besar, untuk pasar dan untuk balapan. Yang menarik saat ini, jika produk Anda lebih ramah lingkungan, dan Anda dapat memproduksinya dengan cara standar dan tidak membuat purwarupa super rumit yang memerlukan bahan dan mesin aneh dan eksotis yang sangat mahal, maka Anda memiliki keuntungan. Kemudian kami memulai diskusi, dan kami di Pirelli menjelaskan bahwa kami tidak merencanakan revolusi dalam produksi ban. Ban MotoGP akan diproduksi di pabrik yang sama di Jerman tempat kami memproduksi ban Superbike dan semua ban slick dan Supersport lainnya. Mesin dan prosesnya akan sama. Tidak akan ada perubahan yang dramatis. Tentu, ban akan berbeda dari yang digunakan di kejuaraan dunia Superbike, tetapi bahan, proses, dan mesinnya akan sama. Lanjut Ivo bertanya lagi, dari perspektif teknis, seberapa dekat larangan MotoGP masa depan dengan larangan kejuaraan dunia Superbike saat ini? Giorgio pun langsung menjawab, sulit untuk menyatakan, karena kami belum melakukan pengujian MotoGP. Kami akan mulai menguji musim panas ini, tetapi titik awalnya akan sangat dekat dengan ban Superbike. Tentu saja, ban-ban tersebut akan memiliki lebar pelek MotoGP, yaitu 4 dan 6,25 inci. Ukuran-ukuran ini hanya untuk MotoGP, itulah sebabnya kami tidak akan pernah menawarkan ban tersebut untuk dijual di pasaran. MotoGP juga mengendalikan prosedur pengujian produsen, jadi kami memberi mereka sejumlah larangan, jadi kami harus memproduksi sesuatu terlebih dahulu. Namun,
Kami yakin bahwa teknologi yang kami gunakan saat ini adalah yang tepat. Kemudian kami akan melakukan semua pengujian, dan tahun depan, saat motor 850cc tersedia, kami akan melihat apa yang sebenarnya kami butuhkan. Perkiraannya, motor 850cc ini memiliki tenaga 30 hingga 40 HP lebih sedikit, bobotnya lebih ringan, dan efek aerodinamisnya tidak akan terlalu signifikan. Jadi, performanya bisa sangat mendekati Superbike di awal pengembangan. Namun, saya rasa kita tidak akan memiliki Superbike yang sama pada tahun 2027 seperti yang kita miliki saat ini, keseimbangannya juga akan berubah di sana. Namun, bahkan dengan semua aturan keseimbangan yang telah kita perkenalkan sejauh ini, Superbike telah menjadi lebih cepat dari tahun lalu. Jadi kalau bisa kita coba simpulkan, ban Pirelli MotoGP pada dasarnya akan menggunakan proses pembuatan dan bahan-bahan yang sama dengan ban World Superbike. Itu artinya tidak seprototipe Michelin dalam hal bahan. Namun ban ini tetap tidak dijual di pasaran bebas sehingga membuat regulasi khususnya mengenai pengujian motor MotoGP bisa tetap dikontrol ketat oleh regulator. Terima kasih sudah menonton. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.